Selamat pagi Pak Haryo dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai skala sosiometrik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eurika Sesebila Putri dengan NIM 20S10052. Perkenalkan, saya Katrin Nutia Putri Amanda dengan NIM 20S10051. Perkenalkan, nama saya Alicia Putri, 20S10050. Halo, saya Ivana Septivia Handoyo dengan NIM 20S10049. Nah, kita akan masuk ke subbab yang pertama, prosedur penyusunan skala. Skala sosiometrik ini pertama kali dikembangkan oleh J.L. Moreno dan Helen H. Jennings. Skala ini itu digunakan untuk mengukur penerimaan dan penolakan antara individu dalam kelompok ataupun antara perorangan dengan suatu kelompok. Studi yang pernah dilakukan itu untuk melihat, skala ini tuh untuk melihat skala penerimaan dan penolakan dalam kelompok sekolah, penjara, ataupun yang lain-lainnya. Nah, biar teman-teman nggak bingung nih penggunaan skala sosiometrik ini, contohnya akan kayak gimana? Nah, ini aku akan menjelaskan. Contoh pelaksanaannya itu begini. Pernah terjadi pengukuran skala di negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Di sana itu pernah melakukan pengukuran jarak sosial antara murid dalam satu kelas. Nah, prosedurnya itu setiap murid nanti akan diberikan nama-nama dari semua murid yang ada di kelasnya. Jadi satu anak ini nanti akan diberi selembar kertas yang berisi nama-nama teman-temannya semua nanti. Kemudian prosedur yang kedua, anak tersebut ini harus memberikan label atau penilaian gitu berupa nomor di depan nama teman-temannya. Nah, tapi penilaiannya ini tuh sudah ditetapkan gitu. Misalnya nih seperti nomor 1 itu penilaian bahwa dia ini sahabat saya. Terus nomor 2 itu penilaian dia adalah teman biasa gitu. Yang ketiga bukan teman sih, tapi oke, masih oke. Penilaian yang keempat tidak mengenal dengan baik. Penilaian yang kelima tidak peduli dengan mereka, dan penilaian yang keenam tidak menyukai mereka. Gitu. Prosedur selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Nah, oke teman-teman, jadi lanjutannya yang tadi sudah dijelaskan mengenai contoh skala sosiometrik yang menjelaskan mengenai skala penerimaan sosial negara bagian Ohio, Amerika Serikat untuk mengukur jarak sosial antar murid. Ya, jadi pada setiap nomornya harus diberi keterangan. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya adalah supaya murid yang menjawab skala sosiometrik ini tidak menjadi ragu. Nah, jadi misalnya seperti ini, pada nomor 3 dan pada nomor 4. Pada nomor 3 ditulis bahwa bukan kawan tetapi oke. Nah, harusnya diberi penjelasan atau diberi keterangan seperti ini. Saya mau bersama dalam satu organisasi. Saya tidak menolak satu tim walaupun dia bukan kawan saya, tetapi saya pikir ia oke. Saya taruh nilai 3 untuk dia yang saya pikir oke. Nah, sedangkan pada contoh yang di nomor 4 misalnya, pada dia di pilihan keempat, tidak mengenalnya dengan baik. Jadi di sini saya tidak mengenalnya, saya tidak mengenal kawan ini secara baik. Boleh jadi saya senang dengan dia, boleh jadi saya tidak. Saya beri nilai 4 di muka nama yang tidak saya kenal secara baik. Bentuk pertanyaan yang dibuat bisa saja bermacam-macam dan harus disesuaikan dengan jarak sosial yang ingin diukur. Hasil dari jawaban kemudian ditabulasikan dan dibuat dalam satu matriks. Matriks tersebut dinamakan matriks sosiometrik. Misalnya dalam memilih murid untuk bekerja dalam satu panitia ulang tahun sekolah. Tiap murid ditanyakan untuk memilih 3 orang dari 15 murid. Ke-15 orang murid tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan O. Kontinum yang dibuat adalah yang pertama, nama murid pilihan pertama, yang kedua nama murid pilihan kedua, dan yang ketiga adalah nama murid pilihan ketiga. Tiap murid akan memilih
memilih lain dalam kontinum tersebut. Tiap murid akan memilih lain dalam kontinum tersebut. Misalnya, si A memilih C sebagai pilihan pertama, C sebagai pilihan kedua, dan B sebagai pilihan pertama, C sebagai pilihan kedua, dan B sebagai pilihan ketiga, dan seterusnya. Hasil pilihan tersebut kemudian dibuat dalam matriks sosiometrik seperti terlihat pada gambar 14.2. Frekuensi dalam pilihan tersebut dijumlahkan dalam matriks tersebut yang terdiri atas frekuensi berapa kali seorang murid terpilih dalam kategori tertentu. Atas dasar ini, maka tiap murid dapat ditempatkan dalam suatu skala penerimaan atau acceptability scales. Kesukaran dalam membuat skala sosiometrik terletak pada penentuan kontinum. Kontinum baru dapat diterima jika kontinum tersebut valid jika diuji dengan kriteria lain. Namun, kontinum dapat dengan mudah ditentukan jika situasinya dalam mencari jarak sosial tersebut dipilih secara tepat. Reliabilitas dari skala sosiometrik dapat diuji dengan metode tes-retest, karena posisi penerimaan cukup stabil dan lama baru berubah. Banyak ahli menganggap bahwa skala sosiometrik tanpa diuji pun cukup tinggi reliabilitasnya. Nah, masuk ke yang subbab kedua, yaitu pengolahan dan penafsiran hasil sosiometri. Dalam buku Desi Rianti dijelaskan bahwa dalam pengolahan hasil sosiometri dapat dilakukan setelah daftar isian sosiometri dijawab oleh peserta didik dan dikumpulkan. Kemudian langkah pengolahan berikutnya adalah mentabulasikan jawaban tersebut. Nah, ada beberapa jenis-jenis sosiometri untuk mentabulasikan jawaban ini. Yang pertama itu dengan tipe nominatif atau nomination. Nah, jadi begini teman-teman. Caranya itu begini. Misalnya dalam suatu kelas itu terdapat 8 orang murid, 4 putra dan 4-nya putri. Berdasarkan mereka ini diberikan selembar kertas gitu untuk memilih nama-nama teman. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan tadi gitu, mereka akan memberikan jawaban. Contohnya itu seperti gini. Misal siswa nomor 1 itu memilih temannya yang nomor 5, 6, 3. Terus siswa nomor 2 memilih temannya yang 5, 7, 8. Siswa nomor 3 memilih si nomor 6, 1, 7. Nomor 4 memilih si 6, 5, 2. Siswa nomor 5 memilih si nomor 4, 2, 6. Si nomor 6 memilih 3, 4, 1. Siswa nomor 7 memilih 6, 5, 1. Siswa nomor 8 memilih 2, 5, 7. Nah, mereka kan sudah memilih nih nama-nama teman-temannya. Setelah itu kita membuat yang namanya tabel gitu. Kita membuat tabel seperti yang ada di slide. Tabel itu kita kan membuat tabel seperti ini nih. Nah, cara menyusunnya itu gimana? Pertama, itu kita lihat yang nomor-nomor yang warna merah ada di sebelah kiri. Itu tuh untuk menempatkan nama-nama pemilih. Jadi ditulis di sebelah kiri, berturut-turut dari atas ke bawah. Terus kita lihat nih yang di atas, yang warnanya hijau. Itu tuh nama anak-anak yang dipilih. Jadi tadi kan yang dipilih tadi kan ada 3 orang. Nah, itu nama-nama mereka itu ditaruh di atas. Gitu. Ditulis dari kiri ke kanan, yang warnanya hijau. Terus kemudian kita lihat nih yang warna hitam. Yang warnanya hitam itu adalah pilihan, adalah pemberian skor. Jadi kan ini tadi teman-teman, seperti misalnya kita lihat lagi. Yang tadi anak nomor 8 itu memilih temannya nomor 2, 5, 7. Nah, secara berurutan itu tuh diberi skor. Kalau pilihan pertama itu diberi skor 3. Pilihan kedua diberi skor 2. Pilihan pertama diberi skor 1. Nah, tadi yang untuk contohnya siswa nomor 8 ya. Dia kan memilih temannya yang nomor 2, 5, 7. Nah, jadi yang nomor 2, kita lihat di tabel, itu yang nomor 2, siswa nomor 2 dipilih jadi pilihan pertama. Itu diberi skor 3. Terus siswa yang nomornya 5
diberi skor 2 karena dia jadi pilihan kedua. Terus siswa nomor 7 itu diberi skor 1 karena dia jadi pilihan ketiga. Gitu. Biar teman-teman gak bingung nih, siswa contoh yang lain, siswa nomor 7 dia akan memilih temannya nomor 6, 5, dan 1. Nah, kita lihat itu di tabel yang nomor 6 yang hijau gitu ke bawah, kita lihat ke bawah. Dia nomor 6 kan jadi pilihan pertama, dia diberi skor 3. Terus teman yang nomor 5 yang nomor 6 itu dijadikan pilihan pertama, jadi diberi skor 3. Terus teman yang nomor 5 itu diberi skor 2 karena jadi pilihan kedua. Terus teman yang nomor 1 diberi skor 1 karena dia menjadi pilihan ketiga. Gitu teman-teman. Terus untuk pengisian tabel yang bagian bawah yang warnanya biru, jumlah pilihan dan jumlah skor. Itu cara pengisiannya. Jumlah pilihan itu adalah berapa banyak teman yang jadi pilihan, yang jadi pilihan itu dipilih berapa banyak gitu. Kayak misal nih anak nomor 1 yang warna hijau nomor 1 itu kan dia dipilih 3 kali sama teman-temannya. Terus anak nomor 5 dia dipilih 5 kali sama teman-temannya. Anak nomor 7 dia dipilih 2 kali sama teman-temannya gitu. Anak nomor 7 dipilih 3 kali. Pokoknya ditulis yang jumlah pilihan itu seperti itu. Terus yang jumlah skor itu kan tadi di atas yang warna hitam itu kan adalah angka-angka skor ya. Nah, itu tinggal kita jumlahin aja. Kayak misal anak nomor 1 nih, dia skornya 2 tambah 1 tambah 1, jadi skornya 4. Terus anak nomor 3 itu skornya 1 tambah 3 jadi 4. Terus anak nomor 6 dia dapat skor 2 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 3. Jadi skornya dia ada 12. Gitu teman-teman cara pengisian tabelnya. Setelah kita membuat tabel, dapat kita ketahui bahwa siswa yang paling luas hubungan sosialnya adalah siswa nomor 5 dan 6 karena dia dari jumlah pilihan dan jumlah skornya anak nomor 5 sama 6 ini punya yang terbanyak gitu. Dipilih sama teman-temannya berkali-kali dan kebanyakan dia dijadikan pilihan nomor 1 dan nomor 2 gitu. Makanya skornya dia tuh 3, 3, 3, 2 gitu. Satunya cuman ada 1 aja. Seperti itu. Dan yang perlu kita ingat, walaupun cuman melihat tabel tabulasi arah saja, kita tuh belum bisa mengetahui struktur hubungan para siswa secara jelas. Karena kan kita cuma lihat dari sisi dia mengerjakan tabel ini aja gitu loh. Mengerjakan pertanyaan ini aja. Kita kan nggak tahu gitu kenyataannya mereka bertemannya tuh secara gimana gitu. Nah, gimana sih caranya untuk mengetahui struktur hubungan para siswa yang jelas? Itu bisa dengan dibuatkan gambaran tentang struktur hubungan tersebut. Nah, gambaran struktur hubungan tersebut itu dinamakan sosiogram. Nah, sosiogram ini nanti tenang aja akan dijelaskan di presentasi kita kali ini. Nah, oke teman-teman, pada yang kedua atau pada tipe kedua, yaitu tipe skala bertingkat atau disebut rating scale. Di mana pada tipe kedua atau tipe skala bertingkat itu ada ilustrasi seperti ini. Misalkan dalam suatu kelas terdiri dari 10 orang siswa. Isian skala bertingkat para siswa tersebut sebagai berikut. Siswa nomor 1 itu memilih yang pertama 5, yang kedua 6, siswa nomor 6, yang ketiga siswa nomor 3, yang keempat siswa nomor 8, yang kelima siswa nomor 10 atau diurutkan 5, 6, 3, 8 dan juga 10 seperti itu kan. Nah, lalu untuk siswa nomor 2, misalnya urutan pilihannya gini, 5, 9, 8, 7 dan 3. Atau pilihan siswa nomor 3 karena ada 10 siswa ya, teman-teman. Siswa nomor 3 pilihannya adalah 6, 1, 9, 4 dan 2. Siswa nomor 4 itu adalah 6, 5,
2, 9, dan 10. Nah, siswa nomor 5 urutan pilihannya gini. Pilihan pertamanya nggak ada. Pilihan selanjutnya adalah 4, 2, 3, dan 10. Nah, siswa nomor 6 urutan pilihannya adalah 3, 4, 1, 2, dan pilihan kelimanya tidak ada. Lalu siswa nomor ke-7 itu urutan pilihannya adalah 6, 5, 1, 3, dan 9. Lalu untuk siswa nomor 8 urutan pilihannya 2, 5, 9, 3, dan juga 7. Lalu untuk siswa nomor 9 pilihannya adalah 10, 6, 5, 7, dan 4. Lalu siswa nomor 10 urutan pilihannya adalah 8, 9, 3, 2, dan 7. Dimana berdasarkan isian skala bertingkat ini, berdasarkan pilihan-pilihan tadi, pilihan-pilihan tersebut dapat disusun tabulasi arah pilih sebagai berikut. Nah, seperti ini ya gambarnya, ada tabulasinya seperti ini nih, sesuai dengan pilihan dari siswa-siswa yang tadi. Nah, dimana dari tabulasi tersebut, dari tabulasi di atas, itu ada hal yang dapat diperoleh berdasarkan tabulasi, yaitu apa sih? Jadi, siswa yang memiliki hubungan sosial yang baik di kelas adalah siswa nomor 6 dan nomor 5. Sedangkan, siswa yang mempunyai hubungan sosial yang jelek di kelas itu adalah siswa nomor 7 dan juga 10. Nah, lalu untuk tipe yang ketiga, yaitu tipe siapa dia atau who is who. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Di bawah ini disajikan sebagian dari hasil tabulasi arah pilih satu kelas. Kelas tersebut diberikan daftar isian siapa dia atau mereka yang terdiri dari 9 item. Item nomor 1, 3, 4, 6, dan 9 merupakan statement positif. Sedangkan item lainnya adalah statement negatif. Di mana berdasarkan hal tersebut, ilustrasi tersebut diperoleh hasil tabulasinya sebagai berikut. Oke, bisa dilihat ya hasil tabulasinya. Ada yang item positif, yaitu 1, 3, 4, 6, dan 9, ya kan? Lalu item negatifnya adalah sisanya atau 2, 5, 7, dan juga 8. Dimana berdasarkan tabulasi di atas atau hasil yang diperoleh berdasarkan tabulasi di atas itu adalah di antara siswa-siswa tersebut, siswa yang paling baik itu adalah siswa yang paling baik hubungan sosialnya adalah siswa nomor 5, dan siswa yang paling jelek hubungan sosialnya adalah siswa nomor 2. Selanjutnya, kita akan masuk dalam sosiogram teknik lingkaran. Untuk membuat sosiogram teknik lingkaran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat lingkaran-lingkaran sejumlah frekuensi pilihan terbanyak ditambah 1. Lingkaran-lingkaran tersebut dibuat dari satu titik pusat, mulai dari lingkaran terkecil, lingkaran paling dalam, kemudian secara berturut-turut lingkaran berikutnya atau lingkaran luarnya semakin besar, sampai dengan lingkaran terbesar atau lingkaran terluar. Langkah selanjutnya adalah meletakkan nomor-nomor individu pada lingkaran-lingkaran tersebut. Nomor individu yang mendapat pilihan terbanyak diletakkan pada lingkaran terdalam, yang mendapat pilihan lebih sedikit diletakkan pada sebelah luarnya secara berturut-turut, sehingga akhirnya pada lingkaran terluar terletak pada nomor individu yang tidak mendapatkan pilihan sama sekali. Untuk membedakan jenis kelamin wanita dapat dilakukan dengan pemberian tanda yang berbeda. Misalnya, nomor-nomor individu laki-laki diisi tanda bulatan dan nomor-nomor individu wanita diisi tanda bujur sangkar. Langkah terakhir adalah hubungan-hubungan nomor-nomor tersebut dengan anak panah sesuai dengan arah pilihannya. Pilihan satu arah untuk nomor siswa perempuan dan pilihan 2 arah untuk nomor siswa laki-laki. Nah, selanjutnya yaitu sosiogram teknik lajur. Nah, dalam membuat sosiogram teknik lajur ini terdapat 3 langkahan. Nah, yang pertama itu membuat lajur dengan garis horizontal yang sejajar sebanyak frekuensi pilihan terbanyak itu ditambah dengan 1. Nah, yang selanjutnya yaitu meletakkan nomor individu pada lajur. Nah, nomor yang mendapatkan pilihan terbanyak itu diletakkan pada lajur paling atas. Dan nomor pilihan yang mendapat lebih sedikit itu diberikan pada lajur di bawahnya. Nah, langkah yang ketiga yaitu nomor dihubungkan dengan anak panah sesuai dengan pilihan individu tersebut. Nah,
Dan yang terakhir yaitu sosiogram teknik bebas. Nah, pada sosiogram teknik bebas ini, nomor individu itu terletak secara bebas sehingga mudah dihubungkan antara individu yang memilih dengan individu yang dipilih. Yang dipentingkan pada teknik ini merupakan kepraktisan dalam menghubungkan pemilih dengan yang dipilih tanpa memperhitungkan urutan letak berdasarkan jumlah pilihannya.